Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabdamu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Mazmur 66 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering dan mereka menyeberangi sungai dengan berjalan kaki. Oleh sebab itu, marilah kita bersukacita karena Dia. Kita akan fokus pada bagian oleh karena itu, marilah kita bersukacita karena Dia. Lebih fokus lagi soal kata kita. Kita itu artinya orang pertama jamak. Yang kalau kita membaca pemazmur bersama dengan pembaca pada waktu itu, orang-orang sebangsanya, orang-orang Yahudi pada waktu itu diminta untuk bersukacita, diminta untuk berbahagia, diminta untuk bersemangat. Kenapa? Karena perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan yang mana? Perbuatan Tuhan yang membuat bangsa Israel, nenek moyang mereka, melewati lautan dengan kondisi tanah yang kering, laut yang terbelah, mereka lewat dengan selamat di tanah yang kering. Pertanyaan berikutnya lagi, masih nyambung dengan soal kata kita tadi. Memangnya pemazmur dan pembaca pemazmur pada waktu itu, apakah mereka melewati laut yang dimaksudkan? Apakah mereka, Daud dan pembaca Mazmur itu mengalami apa yang disebutkan dalam teks kita? Tidak, sama sekali tidak. Itu rentang waktu yang sangat jauh. Mereka bukan orang yang mengalami. Yang mengalami adalah nenek moyang mereka. Pertanyaannya, seberapa nenek moyang itu? Apakah bapaknya? Tidak. Apakah simbahnya? Tidak. Buyutnya? Tidak. Siapa lagi? Ciduk awur apa itu nama dalam bahasa Jawa itu? Sudah sangat-sangat tua jaraknya, sangat-sangat tua. Tetapi menariknya adalah kenapa fakta yang begitu lama dialami oleh orang lain yang dipakai menjadi pondasi iman dasar hari ini, dan bahkan menyebutnya malah kita bersukacita karena peristiwa yang sepertinya dia alami. Padahal yang alami orang lain. Itu prinsip iman yang diwariskan. Kita harus sadar kita terhubung dengan peristiwa-peristiwa yang sebelumnya. Bahkan oleh nenek moyang kita. Iman yang terhubung, hati yang terhubung, cerita hidup yang terhubung, cerita tentang karya Tuhan terhubung dari zaman dulu, sekarang, dan seterusnya. Maka bagian ini yang saya ingin usulkan adalah mari kita hayati. Jangan hanya fokus pada persoalan yang kita alami, tapi lihatlah pekerjaan Tuhan. Tidak hanya pada kita pribadi, tetapi kaum keluarga kita, tetapi nenek moyang kita juga perlu dicek dan dilihat bagaimana Allah bekerja. Maka kita akan menemukan kekuatan. Yang kedua,
Kenapa generasi Daud itu tahu peristiwa itu? Karena diceritakan. Karena pengalaman hari itu diceritakan berurut-urut, berulang-ulang kepada generasi setelahnya. Maka tanggung jawab kita adalah menceritakan kebaikan Tuhan untuk anak-anak kita. Menceritakan cinta kasih Tuhan kepada generasi setelah kita. Jangan keluhan, jangan makian, kebencian yang terus diteruskan, bukan. Cerita tentang kebaikan Allah yang dirasakan, itu yang akan diceritakan kepada generasi, setiap generasi meneruskan terus berulang-ulang. Maka akan membangun identitas iman yang luar biasa. Semoga kita boleh menghayati, menghubungkan kita dengan pekerjaan Tuhan di semua zaman. Yang kedua, ceritakan kebaikan Allah untuk anakmu, cucumu, karena mereka akan mengenal cinta Tuhan itu. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan terus menopang dan menolongmu, menjaga hidupmu sepanjang waktu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.